Halo penggemar anime, kali ini kita akan membahas mengenai spoiler Tokyo Revenge episode 14. Anime Tokyo Revenge episode 13 yang sudah tayang memperlihatkan tekad Takemichi yang ingin membantu menjadi pimpinan Toman. Untuk mencapai tujuan itu, Takemichi harus menjadi kapten skuad 3 Toman menggantikan Pachin. Pada akhirnya, episode tersebut diperlihatkan Maiki mengajak Takemichi untuk mengikuti pelantikan kapten baru skuad 3 Toman. Lantas siapakah kapten baru tersebut? Di sini saya akan membahasnya. Kemungkinan untuk episode 14 nanti akan berlangsung dari chapter 37 sampai dengan 39. Berikut pembahasan lengkapnya. Para anggota Toman berkumpul dalam satu lapangan menyambut kapten baru skuad ketiga. Maiki kemudian menyuruh kapten skuad ketiga untuk maju ke depan. Takemichi merasa bahwa Maiki memanggil dirinya. Hal tersebut karena Takemichi diundang secara langsung oleh Maiki dalam acara pelantikan ini. Kemudian datang seorang pria yang memakai kacamata. Pria tersebut didampingi oleh temannya. Terlihat temannya seperti seorang bodyguard. Ketika pria berkacamata itu lewat di hadapan Takemichi, samar-samar Takemichi pernah melihat kedua orang tersebut. Si pria berkacamata kemudian duduk membelakangi Maiki. Hal tersebut dianggap tidak sopan oleh sebagian anggota Toman. Tidak sedikit sikap si pria tersebut dianggap sombong. Kemudian sang bodyguard mengambil alih pembicaraan. Sang bodyguard memperkenalkan orang yang duduk membelakangi Maiki adalah Kisaki Teta. Takemichi terkejut mendengar nama tersebut, mengingat Kisaki Teta lah yang membuat masa depan yang dia rencanakan hancur. Kematian Hinata, Akun, dan Draken yang menjadi terpidana mati di masa depan adalah ulah Kisaki Teta. Draken mengatakan bahwa pengangkatan Kisaki adalah keputusan Maiki. Jika ada yang keberatan, Draken menyuruh untuk maju. Maiki kemudian mengatakan bahwa Toman akan berhadapan dengan Valhalla. Untuk bisa menang melawan Valhalla, Toman harus menambah kekuatan. Bagi Maiki, Kisaki adalah orang yang mengkonsolidasi Toman dengan Möbius. Jadi dengan adanya orang-orang Kisaki, maka kekuatan Toman akan bertambah. Ketika Maiki selesai menyampaikan pidatonya, sekilas Kisaki membungkuk ke arah Maiki dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, tiba-tiba Takemichi berlari ke depan dan memukul Kisaki Teta tepat ke arah wajahnya. Apa yang dilakukan Takemichi membuat Draken marah. Draken mengatakan bahwa Takemichi bukan bagian dari Toman. Jadi perbuatan tersebut dianggap mengacaukan pelantikan. Selain Draken, kapten skuad lain seperti Mitsuya mempertanyakan maksud Takemichi yang memukul Kisaki. Ketika suasana akan memanas, tiba-tiba datang Baji Keisuke. Tanpa basa-basi, Baji langsung menghajar Takemichi. Ketika hendak mendaratkan pukulan kedua pada Takemichi, Mitsuya kemudian menghalangi Baji. Maiki mengatakan bahwa Baji seharusnya tidak datang ke acara pelantikan ini karena konflik internal. Kedatangan Baji ke acara pelantikan Kisaki tidak lain untuk memberitahu bahwa dirinya akan keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Valhalla. Kapten skuad pertama Toman, Baji, resmi bergabung dengan Valhalla. Sekilas terlihat senyum jahat dari Kisaki yang memang ingin agar Toman hancur dari dalam. Baji lantas pergi, kemudian datang Kisaki dan memukul Takemichi sampai dengan pingsan. Ketika bangun, ternyata Maiki masih berada di sisi Takemichi. Maiki mengatakan bahwa Takemichi tidak menyukai Kisaki. Maiki kemudian melanjutkan bicaranya. Di saat ide dan orang baru datang, beberapa orang justru pergi. Maiki mempunyai permintaan untuk Takemichi. Maiki kemudian menceritakan kepada Takemichi tentang teman masa kecilnya. Maiki dan temannya tersebut selalu berdebat dan tidak pernah akur. Teman masa kecil yang dimaksud Maiki adalah Baji. Menurut Maiki, Baji adalah tipe orang yang pikirannya tidak bisa ditebak. Hanya ada satu orang saja yang memahami jalan pikiran Baji, yaitu Chifuyu. Baji adalah salah satu pendiri Toman. Di tahun pertama awalnya Toman berdiri dari 5 orang, yaitu Maiki, Dragon, Baji, Pachin, dan Mitsuya. Maiki meminta kepada Takemichi untuk membawa Baji kembali. Itulah permintaan Maiki untuk Takemichi. Takemichi kemudian meminta imbalan jika dirinya berhasil membawa Baji kembali ke Toman. Permintaan Takemichi sederhana, yaitu mengeluarkan Kisaki Teta. Menurut Takemichi, Kisaki adalah orang yang berbahaya.
Takemichi tidak menceritakan secara detail mengenai hal itu, namun yang jelas Kisaki akan membawa Toman ke jalan yang salah. Maiki menyanggupi permintaan Takemichi. Syaratnya adalah Takemichi harus bisa membawa Baji kembali sebelum bentrok dengan Valhalla. Maiki ingin melihat Takemichi apakah dia lebih berguna dari Kisaki atau tidak. Jika Takemichi gagal, maka Maiki akan membunuhnya. Maiki sendiri sudah mengetahui bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya. Namun pada saat yang sama, Toman membutuhkan kekuatan Kisaki. Kekuatan Kisaki tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan Maiki. Tujuan Maiki tiada lain adalah menciptakan dunia berandalan. Ketika Takemichi dan Maiki mengobrol, ternyata ada Mitsuya. Maiki memutuskan Takemichi untuk bergabung dengan skuad Mitsuya. Mulai saat ini, Takemichi resmi menjadi anggota Toman. Dari awal, tujuan Takemichi adalah naik menjadi pimpinan Toman. Menjadi anggota Toman adalah sebuah langkah awal ya agar naik menjadi pimpinan Toman. Syaratnya hanya satu, yaitu membawa Baji kembali. Jika berhasil, Takemichi tentunya akan mengisi posisi Kisaki sesuai dengan rencananya. Ketika hendak pulang, Takemichi kemudian menemukan sebuah gambar. Ketika gambar tersebut dibuka, ternyata berisi para pendiri Toman. Di dalam gambar tersebut, pendiri Toman ada 6 orang. Padahal sebelumnya Maiki mengatakan bahwa pendiri Toman ada 5. Lantas siapa orang ke-6 tersebut? Orang ke-6 bisa disebut sebagai teman dekat Baji. Dia adalah Kazu Tora. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita nantikan di episode selanjutnya.